Puji nama Tuhan, shalom. Nah, saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan hari ini boleh terangkat, shalom. Luar biasa, kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Kau baik. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita Bapak Ibu Saudara, sebab Dia Tuhan yang baik dalam hidup kita, Dia Tuhan yang menyertai hidup kita. Bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa sempurna Tuhan, atas jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan, buat semua pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan penyertaan yang sempurna dari Tuhan nyata atas Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan dan bersyukur Tuhan kalau gereja kami boleh ada di usia 9 tahun Tuhan. Karena itu semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami mau panggil Engkau Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, butuh penyertaan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Kami panggil Kau Allah Roh Kudus Tuhan. Kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami menjadi lebih dari pemenang Tuhan, bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kami percaya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami mampu menjadi dampak Tuhan. Bahkan ketika kami punya beban berat Tuhan, kami dilegakan. Ketika kami punya penyakit Tuhan, Tuhan yang sudah sembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, mari kita panggil Ya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Panggil Dia Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, ceritaku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita.
penuhi kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Ubah hati kami Tuhan. ubah hatiku. Ceritaku sama lagu rindu hadirat. Sembah Tuhan. Sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu. Sembah Dia Allah yang Ku sembahku. dalam hadirat Tuhan. Saya undang semua Tuhan untuk bangkit berdiri. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi ku sembah. Kuduslah Tuhan, yang ku sanjung mulia, mulia bagimu. Mari kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh Tuhan, Allah yang kudus, kami sembah, kami tinggikan Tuhan, kami sembah Tuhan, kami tinggikan kami sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yes Tuhan, kami undang Kau Allah Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Yes kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan. Biar jemaat Tuhan saja menyanyikan lagu ini. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu. Sekali lagi jemaat Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia
Sekali disembah Dia Allah yang kudus. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, Katakan bagimu Tuhan. bagimu Tuhan, Lagi bagimu. bagimu Kemuliaan buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Menjamah setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami siap Tuhan beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangannya. Ada amin? Amin. Sebab anggur baru tercurah bagi kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Apakah kau belum berdosa? Belum dosa lagi padakan, bagi bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, jangan kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Suarakan sebab hari ini Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, hari saya mau dengar suarakan yang luar biasa. anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, datang kuasanya. Mari kita saling memberkati. Katakan Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, jangan
nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. haleluya, haleluya. Dari gereja ini kita akan bangkit menjadi pemenang, amin. Sesuai dengan visi gereja ini, menjadi visioner, anak-anak Tuhan yang visioner, amin. Iya. Umat pilihan Allah, pendapat panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi, mari kita semua, Mari kita semua umat pilihan Allah, pendapat panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran. sampai Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. kalimat pujian ini dari awal hari kita semua umat pilihan. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Boleh angkat tangannya, akan bukan bangkit. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi kita bangkit. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia
Dialah Tuhan, Tuhan, sekali lagi sebab Dia Raja. Haleluya, kita dalam satu hati kita. Yes, luar biasa, amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita bersyukur, kita bisa bersuka cita di tempat ini. Kita bisa bersekutu bersama saudara kekasih umat-umat pilihan Tuhan. Dan sebentar kalau kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Yes, Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. kalau dikatakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. dengan lebih sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini dari awal. Ini hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Melihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang setia. Aku lihat kebaikan-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang setia. Selama jemaat Tuhan kita kembali berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Selidiki aku, Lihat hati kami Tuhan. lihat hatiku, Kami sungguh mengasihi-Mu. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Tuhan yang Maha Tahu. yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
kau angkat tangan kita. Karena Tuhan Yesus baik, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi jemaat Tuhan saja menyanyikan lagu ini. Lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang setia. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang setia. Kau dapati aku tenang setia. Kau dapati aku tenang setia. Kita naikkan penyembahan kita. Yes Lord, buat kebaikan Tuhan kami mau bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kau Tuhan yang baik. Kami bersyukur. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami mohonkan ucapan syukur kami Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami Yesus. Berterima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus. Yes Tuhan, karena Kau baik Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kami mohonkan ucapan syukur kami melalui lagu ini Tuhan. Tuhan Yesus, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Tuhan saja. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Kami bersyukur Tuhan Kau hadir bersama dengan kami di tempat ini. Janji-Mu tergenapi buat kami. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Pada saat ini kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami boleh merasakan hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Biar kiranya Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu pada jemaat-Mu di tempat ini. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, hanya Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Allah kita ajaib, luar biasa. Ini rupanya luar biasa ya. Tempat sekecil itu tapi luar biasa ini. Ya, dipenuhi oleh ya umat tebusan Allah yang luar biasa. Ya, kita percaya bahwa hari ini kita merasa ya hadirat Tuhan nyata ya. Ya, kita bisa justru di tempat kecil begini kita ya bisa merasakan kita bersatu, bersahati kayaknya ya, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terus ya, perlu saya mungkin ini kayaknya sepertinya kali kedua deh ya di tempat Pak Ferdinand ini ya. Dulu saya di tempat yang lama beberapa tahun lalu ya. Hari ini saya sekali lagi mungkin ini ada wajah-wajah baru, ada juga wajah yang lama ya. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita boleh 2 tahun kita sudah merayakan ulang tahun si COVID ya, tapi kita terpelihara loh sampai saat ini. Ya, bilang kiri kanan kita luar biasa loh ya, karena ada siapa? Ada perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Oke, kalau kita bisa sampai ada sampai saat ini adalah sekali lagi perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Saya perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Trisna Wahyudi. Ya, mungkin ada beberapa juga yang udah kenal. Ferdinand mungkin udah kenal saya. Ya, nah Pak Ferdinand ini sekali lagi adalah belum lama ini baru bergabung dan minta untuk di bawah pembinaan saya. Saya adalah wakil ketua 1 di BPD GBI DKI dan membawahi semuanya adalah membawahi ada 5 bidang yang saya bawahi adalah yang pertama adalah doa. Nah, Pak Ferdinand ini doa Jakarta Barat. Ya, Jakarta Barat seluruhnya, nah inilah dia kasih doanya. Ya, ada kabit, ada 5 bagian misi, penginjilan, doa, keluarga maupun juga konseling. Saya membawahi 5 bidang ini. Dan sekali lagi Pak Ferdinand ini adalah kasih Jakarta Barat bidang doa. Beri tepuk tangan dulu dong.
Dan kita bersyukur bahwa pada tanggal 24 kemarin Pak Ferdinand tepat berusia 50 tahun ya? Luar biasa, ABG dia. Aku baru gocap. Ini luar biasa. Ya, kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sekali lagi sempurna dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya minta maaf kalau sebentar saya habis memberitakan firman Tuhan, saya langsung pulang karena memang saya harus menutup ibadah saya di Kelapa Gading. Mohon Pak Ferdinand tahu. Ya, minta maaf sebelumnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya beri tema khotbah saya hari ini adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Ini khususnya untuk gereja, terlebih untuk hamba-hambanya saat ini. Sekarang kita sudah bisa melihat, ini zaman sudah akhir. Ya, kita bisa lihat begitu banyak hamba-hamba Tuhan memamerkan kehebatannya, kekayaannya, kemewahannya, sehingga banyak orang yang mencibir juga, yang melihat, aduh ini anak-anak muda yang menjadi gembala luar biasa, pakai jam yang miliaran dipamerkan lagi. Aduh, ini banyak jemaat-jemaat pada mencibir. Loh, apa sih yang sedang terjadi? Di satu sisi ada gereja-gereja yang kecil-kecil, ya, yang enggak, ya, yang hari ini ada besok nggak ada, banyak yang kita lihat. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah yang bukan dinilai oleh Tuhan. Keberhasilan dunia bukan yang dinilai oleh Tuhan. Sekali lagi yang dinilai oleh Tuhan adalah berapa jiwa engkau bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Nah, inilah di saat ini sedang terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saya sekali lagi, saya dulunya bisnismen, saya meninggalkan segala-galanya untuk melayani raja di atas segala raja. Oleh karena saya membalas, bagaimana saya bisa membalas kasih Tuhan. Tapi di satu sisi ketika saya melihat hal ini, loh, kok banyak hamba-hamba Tuhan yang malah sekarang ini sedang mengais-ngais di apa yang telah saya tinggalkan. Bukan berarti bolehkah kita berkecukupan, kita kaya, boleh nggak? Boleh, nggak ada salahnya. Tetapi jangan deh, ya, memamerkan hal-hal yang seperti itu. Sehingga kita ya di BPD juga kita kadang-kadang kita suka tegur pribadi, japri, ya jangan sampai seperti itu. Di satu sisi jemaatnya masih naik sepeda, kasihan. Ya, jadi orang-orang bisa melihat apa sih yang terjadi. Sekali lagi, bahwa ini keberhasilan ini yang bukan dilihat oleh Tuhan, yang dinilai oleh Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya tidak berbicara tentang teologi kemakmuran, dan saya juga tidak akan pernah berbicara tentang teologi penderitaan. Yang saya mau bagikan hari ini adalah bagaimana kita memenuhi panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, khususnya hambanya Pak Ferdinand maupun juga gereja ini. Kita adalah anak-anak Tuhan, amin, 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 amin. Kita apa sih? Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya tugas loh. Bukan gembala aja yang punya tugas untuk mencari jiwa. Ya, oke. Hari ini saya berbicara tentang penuhilah panggilan pelayanan. Kita akan melihat dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lalu bisa ditayangkan kan? Nggak usah, ya. Silakan buka Alkitabnya. Ada Alkitab atau ada yang geser-geser? Firman Tuhan biasanya sekarang ini. Ya, ayo. Oh, ada. Yuk.
udah tersedia di atas, luar biasa. Yuk, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5, 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebetulan gereja ini mungkin tahun depan sudah lepas dari pembinaan saya. Karena Pak Ferdinand langsung saya angkat langsung jadi pendeta penuh. Ya daripada ya udah PDM udah lebih dari 4 tahun ya. 4 tahun lebih, 5 tahun mungkin ya. Nanti 2023. Oleh karena itu saya sebagai pendeta pembina di tempat ini, saya merindukan gereja ini sekali lagi harus memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang pertama adalah inti pemberitaan firman di ibadah-ibadah kita. Sekali lagi yang nomor 1 adalah agungkan, tinggikan, muliakan Raja di atas segala raja di tempat ini. Amin. Ya setiap ini memang ibadah kan kita sudah lakukan hal ini. Tetapi kita mau ingat yuk, apa sih yang Tuhan kehendaki? Sekali lagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kita berhutang pada Tuhan cuma hanya satu, adalah pujian penyembahan kita yang sungguh dari hati, yang naik ke hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Oleh karena itu dia butuh kita. Kita adalah umat pilihan yang sudah ditebus. Oleh karena itu apa sih kita? Oleh karena itu kita bisa nggak bersyukur? Lewat apa? Lewat pujian penyembahan yang tadi udah di ya kita sama-sama lakukan. Nah ini yang pertama di dalam ibadah kita di gereja kita, nomor 1 adalah agungkan, muliakan Tuhan karena Dia adalah satu-satunya penebus kita. Ya, oleh karena itu sekali lagi kita mulai dengan mengisi setiap ibadah-ibadah kita adalah dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan yang bukan hanya kewajiban, tetapi sekali lagi kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita, datang ibadah ke tempat yang di mana gereja ada, di mana kita bersekutu. Disitulah ya kita mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. 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 Setuju gak? Hah? Sekarang banyak orang-orang yang sudah memisahkan diri dari gereja. Ya. Padahal di dalam gereja inilah, sekali lagi di dalam gereja inilah karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kita. Ada di gereja ini, lengkap ada di gereja ini. Mungkin bagi saudara-saudara yang tempat ini kecil kelihatannya, tetapi saudara punya talenta lo masing-masing. Amin. Setuju dengan saya? Amin enggak? Punya karunia masing-masing. Siapa tahu di antara kita semua, walaupun kecil nih, padahal udah ada ya orang-orang yang sudah Tuhan taruhkan ada karunia kesembuhan. Ketika orang ini berdoa betul-betul dia sembuh. Karunia melakukan mujizat, karunia berwasal, karunia semua adanya di mana? Adanya di mana? Di gereja. Oleh karena itu, kalau ada yang sakit, datang ibadah ke gereja. Disinilah ada kepenuhan Allah. Coba kita buka Efesus 1 ayat 23.
Ini melenceng sedikit tapi ini yang kita perlu. Efesus 1 ayat 23 coba. Yuk, 1 2 3. Baca sama-sama 1 2 3. Jemaat yang adalah apa? Tubuhnya. Yaitu kepenuhan siapa? Kepenuhan Yesus. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus ada di gereja ini. Yakin gak? Amin. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan. Saudara, sekali lagi, tempat kecil begini, tapi saudara tahu gak? Bahwa saudara punya karunia-karunia ini Tuhan lengkapi di gereja. Oleh karena itu, ya, bukan hanya hamba Tuhan. Ketika hamba Tuhan mendoakan harus sembuh, no, belum tentu. Ya, kita ternyata, sorry ya Pak, ini Bapak yang licin ini. Tapi ya ternyata punya karunia kesembuhan, kita nggak tahu. Amin. Tahu nggak? Belum tentu. Oleh karena itu kalau ada apa aja, bawa ke gereja. Sekali lagi, gereja itu penting. Amin. Amin. Setuju dengan saya? Amin. Hah? Amin. Saudara tahu ada seorang iblis, kerjaan iblis adalah memisahkan seseorang dari gereja. Ini terjadi saat ini. Orang jadi udahlah. Ya. Ingat ada seorang yang kerasukan setan di Gadara. Iblis sengaja, itu adalah pekerjaan iblis. Dia angkat tuh orang, dia pisahkan tuh orang untuk menyendiri. Ini sekali lagi, orang yang sudah mulai merasa bahwa aku udah enggan ke gereja, hati-hati. Itu adalah pekerjaan iblis. Ya, oleh karena itu, sekali lagi kepenuhan Allah ada di tempat ini. Amin. Kepenuhan Allah ada di tempat ini. Oleh karena itu kalau ada yang sakit bawa ke sini, kita doakan. Ya, ternyata ada anak muda di sini. Ada bapak ini. Ternyata ketika dia doakan, dalam nama Yesus sembuh. Oke, setuju nggak dengan saya? Amin. Beri tepuk tangan yang mulia. Sekali lagi yang pertama adalah kita agungkan, muliakan Tuhan di gereja ini. Ini adalah yang penuhi panggilan gereja ini adalah yuk kita muliakan Dia. Sebab Kau layak, bisa gak? Nah, itu dia. Sebab rendahan. Oke lah, kita akapela juga nggak apa-apa. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia layak gak? Dia layak terima pujian kita. Sekali lagi, hutang kita pada Tuhan bukan hartamu, bukan apa yang kau lakukan, tapi kita punya hutang, kita penyembahan kita pada Dia. Dia sangat senang ketika Dia dipuja, disembah, dimuliakan. Amin. Amin. Sebab hanya satu, Dialah yang layak terima pujian. Yang kedua ada di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua tadi dalam pembacaan firman Tuhan kita adalah yang kedua adalah beritakanlah firman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu siapa firman itu. Firman itu adalah Yesus. Amin. Yang pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia siapa? Yesus. Oleh karena itu di gereja ini isinya setelah pujian penyembahan yang kedua adalah beritakanlah firman. Beritakanlah Yesus. Siapakah Yesus itu? Sekali lagi, saya harus terus ingatkan. Gereja yang benar, gereja yang sekarang ini harus memenuhi panggilan Tuhan. Yang memenuhi panggilan adalah gereja yang betul-betul siapakah
Beritakan tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus itu yang telah mati untuk menebus segala dosa pelanggaran kita semua. Setuju dengan saya? Katakan amin. Dialah yang sekali lagi yang tembus kita, yang mati di kayu salib, menderita. Tapi ini adalah pemberitaan di gereja. Sekarang ini banyak gereja-gereja yang mengundang motivator. Wah, berhasil, hidup berkemenangan, teologi kemakmuran. Wah, semua banyak pendeta, bukan pendeta lagi, motivator yang diundang. Untuk apa? Memotivasi anak-anak muda apalagi. Ya, sekali lagi, kita punya satu raja di atas segala raja, adalah Yesus. Amin. Dia yang sanggup untuk memberikan saudara hidup berkelimpahan. Amin. Saya dulu berhasil, tetapi saya kehilangan Yesus. Saya punya segala-galanya, tapi saya tidak dapat menikmati apa yang saya dapat, apa yang saya hasil kerja saya. Tetapi ketika semuanya habis, saya bisa tuh berangkat ke Yerusalem, saya bisa tuh keliling dunia, bisa. Aneh, dulu punya uang banyak, mau berapa kali saya keliling, bisa. Tapi nggak ada kesempatan, nggak ada karunia untuk bisa menikmati. Ini luar biasa, Tuhan. Makanya udah deh, jangan tinggalkan Tuhan terus. Hanya satu-satunya adalah Tuhan. Bersandar sepenuhnya pada Tuhan, engkau pasti akan berhasil. Amin. Bukan hanya berhasil, tapi saudara juga dapat menikmati apa yang saudara hasilkan. Percuma. Banyak uang, percuma. Sekarang kita bersyukur ya. Bersyukur gak? Banyak orang-orang yang beruang, ya, akhirnya beli villa. Beli villa, dia 1 tahun sekali aja gak pernah ke villa. Siapa yang menikmati? Kita. Kita mendapat menikmati kapan waktu. Kita bisa menikmati. Saya bisa 1 tahun, bisa 3-4 kali ke villa. Yang punya villa 1 tahun sekali juga enggak. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang lebih kaya? Kita bisa karunia untuk bisa menikmati. Luar biasa loh Tuhan. Amin. Saya punya villa dulu di Apple Green apa lupa saya. Ya, di puncak. Wah, punya villa. Ya, setahun sekali juga enggak sama. Ya, akhirnya kasih pinjam orang. Ya, kita bayar. Ya, itulah dia. Kita berhasil, tetapi kita tidak dapat menikmatinya. Apa artinya? Sekali lagi, kita adalah, bilang kiri kanan, kita adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Kita punya karunia untuk menikmati itu. Amin. Oleh karena itu, sekali lagi, di gereja ini penuhi panggilanmu. Yang pertama adalah agungkan, muliakan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Yang kedua adalah beritakan siapa Yesus. Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Tidak ada keselamatan dimanapun juga selain dalam Yesus. Beritakan dong. Beritakan kepada yang lain. Ya, kepada saudara-saudara kita. Semua, ayo mari kita memulai. Oke? Nah, oleh karena itu di gereja ini harus isinya dari gereja ini, pemberitaan firman Tuhan adalah beritakan siapa Yesus. Yesus sungguh sangat mengasihi saudara. Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran saudara-saudara menjadi baru. Itu adalah hal yang luar biasa, mujizat terbesar dalam hidupku adalah karena ada Yesus dalam hidupku. Sadarkan jemaat bahwa tanpa Yesus aku tidak dapat lakukan apa-apa. Setuju dengan saya? Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, yuk kita baca di ayat yang kedua. Yang tadi ya, 1. Yang kedua, ayat 2. Beritakanlah firman. Ayat 2 mana 2? Oh, udah ada. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di gereja ini, gereja adalah bengkel. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Percaya nggak bengkel? Hah? Tuhan datang ke dunia ini bukan mencari orang menang. Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari orang berdosa. Orang berdosa, kalau dia sadar dosa, dia pasti cari gereja. Dia pasti cari Tuhan. Cari Tuhan di mana? Di gereja. Oleh karena itu buka gereja ini lebar-lebar. Buka gereja ini. Bongkar dosa umatnya. Pak Ferdinand, saya sebagai pendeta pembina, kalau ada yang berbuat salah, bongkar dosanya. Disinilah adalah bengkelnya Tuhan. Amin. Amin. Orang jadi bener dong. Percuma gereja. Fungsi gereja itu apa sih? Hah? Untuk membuat orang maju, tapi meninggalkan Tuhan, berbuat dosa, terus dosa. Saya lebih suka di gereja kecil. Gereja besar, banyak yang sembunyi. Hah? Oh, sana. Yang di ujung sana tuh, yang ngumpet di sana. Itu dia ke gereja pakai sama pil. Tahu nggak pil? Pil apa tahu? Pil tahu nggak? Pria idaman lain. Oh, ada di ujung sana tuh. Ya, pulang gereja besar. Pulang dari gereja, udah pulang aja. Betul nggak? Nggak ada yang sapa. Gimana? Enggak. Pulang aja. Di sana, ujung sana. Ada yang sama Will. Bener. Ya. Satu saat udah ada yang saksikan belum? Satu saat di gereja besar itu ternyata ada istri, ada suami. Di gereja besar ini. Itu terjadi di gereja besar. Di gereja kecil terjadi nggak? Nggak bakal. Amin. Ketahuan nggak? Pak, ketahuan nggak? Ketahuan. Ini Pak, Bapak yang licin ini siapa namanya Pak? Randi, Pak. Hah? Randi. Hah? Randi. Iya. Pak Randi. Dia kalau nggak datang ke gereja, datang ibunya. Loh, kita di gereja kecil bisa tahu nggak? Mana Pak Randi? Enggak tuh Pak, ada di rumah. Kenapa ada di rumah? Sakit atau enggak? Bisa nggak? Mudah-mudahan sih enggak. Itu hati-hati. Gereja kecil kita kenal semua loh. Saya kenal Erlina. Saya kenal. Sekarang ini saya kenal. Hari ini saya kenal Pak Randi. Ya, ini ada anaknya Erlina. Kelihatannya hampir sama. Tuh pegawainya Erlina. Tuh lagi dia keluar lagi. Ngapain keluar? Oke. Gereja kecil lebih gampang. Ya, ibu baju biru nggak datang, kenapa tuh nggak datang? Oh sakit, besok besuk. Iya. Sorry ya Bu. Iya dong. Gereja kecil ini harus begini. Iya. Oke? Ini yang fungsi gereja ini harus jelas. Apa sih yang kita? Sekali lagi, kalau ada yang berbuat dosa, ini firman Tuhan loh. Ya, dikatakan. Nyatakanlah apa yang salah. Oleh karena pemberitaan firman Tuhan isinya adalah bongkar dosa, bedah hati, pelayanan roh. Ini harus ini. Ada banyak orang sakit di gereja. Bukan sakit tubuh aja. Ada yang sakit jiwa. Ada yang sakit hati, banyak loh. Nih, gereja kecil ini aja nih, kalau kita bedah nih, pasti ada salah satu. Siapa yang punya musuh di sini? Angkat tangan, jujur, harus jujur. Pasti ada. Masih punya musuh. Sakit jiwa, apalagi nih saat ini udah stres, depresi, wah, ya ngadepin COVID. Oke, sekali lagi di sini. Gereja adalah tempatnya untuk bongkar dosa. Gereja adalah bengkelnya Tuhan. Siapapun juga yang masuk ke sini, silahkan masuk. Jangan ketika ada seorang PSK masuk, saudara menghindar. Penerimaannya nggak ada. Gereja, fungsi gereja bubar. Amin.
sorry ya, tapi yang punya Alexis masuk ke gereja besar, wah diterima, wah ditaruh di depan, perpuluhannya, wih, gede. Betul Pak? Pak Nadi ya, betul ya? Perpuluhannya besar, ditaruh di depan. Nah, uang apa itu? Ya, oke. Jadi sekali lagi, penuhi gereja ini, hamba Tuhan ini. Saya percaya dia adalah pendoa. Luar biasa Pak Ferdinand. Kasih doa saya dari Pak. Ya semuanya dikasih doa. Khususnya bidang doa. Gak tahu saya bukan paling sayang ya. Dari 5 bidang di bawah saya paling sayang bidang doa justru. Ya semuanya bidang doa. Saya suka sekali sama bidang doa. Karena mereka pasti hubungannya erat dengan Tuhan. Hari ini kau buka hati, terima kebenaran firman Tuhan ini yang harus dilakukan di gereja ini. Bukan adalah membuat anak-anakmu berhasil, membuat anak-anakmu takut akan Tuhan. Setuju dengan saya? Amin. Pak Randi, beri tepuk tangan Pak Randi. Pak Randi pengusaha atau? Pengusaha bukan? Pengusaha. Bantu gereja ini untuk memuliakan Tuhan kok. Di sini ada lagi siapa? Elina, bantu gereja ini. Jadi gereja ini kecil begini tapi mantap. Kesatuannya mantap. Jangan lihat gereja besar yang berhasil. Gereja kecil paling banyak berhasil saat ini. Amin. 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 Karena saat ini firman Tuhan dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Maunya ya yang enak-enak aja ya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru di sini, mungkin saya sebut juga sama-sama ini ya, motivator menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya kalau wah ini mah bongkar dosa, nggak mau. Orang udah banyak yang begitu nanti di akhir zaman. Tetapi sekali lagi jangan pernah lari dari pelayanan. Lakukan itu, terus lakukan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Wah suka yang lucu-lucu. Apa yang didapat? Hah? Apa yang didapat nanti? Oke? Yang terakhir, ayat 5 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayat 5 sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Beri tepuk tangan. Di sini dikatakan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Saudara, sekali lagi, saudara pulang ke sorga, bukan ditanya berapa uangmu, berapa besar gerejamu, berapa kekayaan. No. Yang dia tanya adalah berapa jiwa yang kau telah bawa kembali pada Tuhan. Itu yang paling penting. Ini direkam atau di apa ini? Direkam ya? Wah, rekam ya. Rekam, tapi kalangan sendiri? Enggak. Umum. Wah, jangan. jangan. Gak bisa dimatiin ya? Gak usah lah. Gak usah ya. Gak usah takut. Oh, bukan soal nggak takut. Soalnya lagi rame. Soalnya lagi disorot ya. Saudara tahu saat ini dituntut 10 tahun. Tahu saudara ya? Itu adalah anak saya. Itu adalah anak saya, anak rohani saya. Dia panggil saya papi juga. Nah, ini juga panggil saya papi sebenarnya. Ya, saya ini menjadi papi banyak orang sebenarnya. Saifuddin Ibrahim juga adalah
anak rohani saya juga gitu ya. Nah ini juga salah satu yang di Ciamis ini yang 10 tahun ini adalah anak saya juga gitu ya. Ya. Nah ini loh ya. Beritakan pemberitaan Injil. Amin. Cuma saya udah pernah pesan sama dia. Udahlah, jangan pernah membanding-bandingkan dengan agama lain, agama lalu. Ya udah, beritakan aja kebaikan, beritakan kasih Tuhan, beritakan itu aja. Tapi keselip, yang namanya keselip, ya bisa dipelintir. Akhirnya begini. Aduh, saya sedih sekali. Ya udah, itu nanti ntar ya. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Sekali lagi saudara punya satu ayat yang luar biasa, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus satu-satunya. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tolong buka. Kita punya satu ayat yang luar biasa loh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pegang ayat ini, kita beritakan gak ada lagi keselamatan di luar Kristus, gak ada. Yuk kita baca 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam siapa? Di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, keselamatan hanya ada satu-satunya di dalam Yesus. Pegang ini. Siapa yang yakin? Saudara mati, masuk surga. Amin. Angkat tanganmu. Kalau nggak yang angkat tangan nggak yakin tuh. Harus tadi pelajari lagi, diajarin lagi. Yakin nggak? Amin. Yakin. Kan dia yang nggak. Insya Allah. Nggak ada mudah-mudahan, nggak ada. Oke? Nggak ada reinkarnasi, nggak ada. Mati, masuk surga. Hanya dalam Yesus. Amin. Beritakan dong. Beritakanlah Injil. Lakukan itu terus. Aduh, kalau saya bawa orang saya ke sini, namanya Theo. Hari ini dia target dia setiap hari 30 orang. Dia nggak mau tahu. Dia nggak boleh ngelihat orang yang pakaian segini, putih. Ini janggutnya panjang, nggak bisa lihat. Langsung dia samperin, langsung dia beritakan Injil. Kadang-kadang dia udah hampir mau mati, udah mau ya. Tapi dia sekali lagi, dia sudah bertekad, dia sudah menyerahkan hidupnya adalah mati adalah keuntungan buat dia. Dia sudah katakan ini, ya lakukan, terus lakukan. Beritakanlah Injil. Bilang kiri kanan, beritakanlah Injil. Ini adalah tugas kita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Lakukan. Inilah yang harus kita lakukan di dalam setiap ibadah kita. Yang pertama adalah agungkan, muliakan Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Yang kedua adalah beritakanlah siapa Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa pelanggaran kita. Seberapa besar dosamu, sekali lagi di dalam Yesus engkau telah dosa merah seperti kirmisi telah jadi seperti salju putihnya, itu luar biasa. Yang ketiga adalah bongkar dosa di tempat ini. Bongkar, jangan ada dosa tersembunyi. Jangan, makin lama makin besar. Gereja ini akan makin lama makin besar. Amin. Kalau dari mulainya dari kecil, kita terus bertumbuh menjadi besar, kita juga kenal terus. Jangan langsung besar, gitu ya. Ya, perpindahan jemaat, banyak perpindahan. Yang pindah itu yang tadi saya bilang. Ya, yang punya will, yang punya pil, ya itulah dia yang mereka yang pindah. Takut, tapi masih berbuat dosa, tapi takut, tapi mau ibadah. Yuk kita kelihatannya suci, yuk kita ibadah ke tempat yang gede, ke tempat yang kecil mah dibongkar dosanya lalu pamerin. Ya nggak? Ya kalau bawa ternyata maaf Pak Radia,
Ternyata bawanya yang lain. Ketahuan nggak? Ketahuan. Ya, nggak boleh. Ya kan? Bisa tambah botak ntar. Oke? Jadi kita harus sekali lagi beritakan firman, bongkar dosa, lakukan begini. Ini yang saya pesan. Sekali lagi saya sebagai pendeta pembina dan saya sayang ke gereja ini karena saya lebih ke kekeluargaan. Kalau di dalam gereja manapun juga saya kekeluargaan. Ya, saya suka, saya senang sama ini adalah keluarga saya juga. Ya, domba-domba yang Tuhan percayakan pada Pak Ferdinand itu adalah juga yang saya harus bertanggung jawab pada Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan di tempat ini, loh, saya juga punya tanggung jawab sama Tuhan. Amin. Baik, Tuhan mau adalah 4 hal ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat semua kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Aku telah mati. Aku telah mati. Dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kau sudah memakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada gereja-Mu di tempat ini, khususnya kepada jemaat-Mu di tempat ini yang Kau kasihi. Oh, maupun juga hamba-Mu Pak Pendeta Ferdinand yang sudah menjadi gembala di tempat ini. Dan pada beberapa hari yang lalu ia berulang tahun. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan terus ada menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdiri, kita arahkan tangan kita kepada Pak Ferdinand. Kita percaya bahwa Tuhan telah mempercayakan pengembalaan di tempat ini. Dan pada umurnya yang ke-50 ini, biarlah kiranya Tuhan terus ada menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Oh, penyertaan-Mu tetap sempurna dalam kehidupannya Tuhan. Masa depannya ada di tangan Tuhan. Umur panjang di tangan kanan Tuhan, di tangan kirinya kehormatan dan kekayaan. Biarlah kiranya itu boleh terjadi dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Berhasil dalam pelayanan, berhasil di dalam pekerjaan apapun juga yang dilakukan, pasti berhasil. Dan ia akan menjadi kepala bukan ekor. Dan dia akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Dan kami bersama-sama kami menempatkan tangan pada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan turun melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Arahan-arahan Tuhan, pimpinan Tuhan senantiasa ada menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau lihat Tuhan hatinya Tuhan. Engkau lihat Tuhan kerendahan hatinya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Oh, di dalam penggembalaan ia memelihara domba-dombanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau berkati juga istrinya Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh tetap bersatu di dalam Engkau Tuhan. Kasih-Mu terus ada menyertai kedua anak-Mu ini Tuhan. Kami serahkan sekali lagi keberadaan Tuhan anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Urapan ada turun atas hidupmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Belas kasihan Allah turun atas kedua anak-Mu ini Tuhan. Apabila anak-Mu ini Tuhan merindukan keturunan, biarlah kiranya terjadi hari ini terjadi. Tuhan, biarlah tetapi semuanya kami serahkan. Kehendak Tuhan lagi terjadi dalam kehidupan anak-Mu ini Tuhan, Ferdinand dan istrinya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Sekali lagi biarlah kiranya hari ini adalah hari yang berbahagia buat kami. Hari kelepasan buat kami, hari kemerdekaan buat kami. Sehingga kami boleh mengerti panggilan kami.
dalam pelayanan kami, panggilan kami dalam hidup kami, baik sebagai jemaat maupun juga gereja, maupun juga sebagai hamba yang melayani di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang mulia. Minta maaf ya semua ya. Nanti kita jumpa lagi. Iya. Minta maaf sekali lagi, saya harus kembali cepat karena memang ada tamu juga. Iya. Udah gitu juga harus untuk doa di sana. Ya. Iya. Oke. Oke. Berkati ya. Berkati. Ya. Iya. Elina ya. Pak Randi, maju terus ya. Dukung ya. Dukung ya. Oke. Semua ya. Berkati ya. Pak, berkati Pak. Ya. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah dibagikan Tuhan. Kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan, menerima ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang telah dibagikan Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Kami bukan hanya mau menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kamu melakukan setiap firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan, baik itu persembahan, perpuluhan maupun ucapan syukur Tuhan. Biar Tuhan memakai persembahan kami ini Tuhan untuk memuliakan dan memperluas kerajaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan jemaat Tuhan di sini yang akan memberikan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita siap, yang siap menerima, yang memberikan persembahan sama-sama katakan amin.
kemuliaan buat Tuhan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdoa syafaat dan kita juga akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat ibadah. Kami boleh naikkan ucapan syukur kami karena Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Engkau yang telah memakai hamba-Mu Bapak Pendeta Trisna Wahyudi, Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Untuk setiap kami boleh memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan telah percayakan, yaitu dalam memuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus, nama yang berkuasa, bahwa Tuhan Yesus sudah menebus, sudah membebaskan dan melepaskan kami. Dan buat kami juga boleh terus beribadah di dalam gereja-Mu Tuhan. Kami boleh senantiasa lapar dan haus untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang terus mengubah hati kami, bahkan membongkar segala hal yang ada dalam hati kami, dalam pikiran kami, yang belum selaras dengan kehendak dan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah di dalam setiap kali kami beribadah Tuhan, kami merindukan Tuhan untuk terus mengubah hidup kami, sehingga kebenaran-kebenaran yang kami dengar boleh sungguh-sungguh memerdekakan hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Tuhan yang memberkati akan hamba-Mu Bapak Trisna, Tuhan pakai dalam lebih lagi dalam pelayanan, di dalam kepengurusan kepengurusan BPD Tuhan, dan juga di dalam penggembalaan, di dalam kehidupannya Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, sehingga melalui kehidupannya nama Yesus senantiasa ditinggikan dan dimuliakan, dan semakin banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran Tuhan, bahwa dalam gereja Tuhan ada Tuhan yang menjadi pemilik, di mana ini adalah rumah-Mu sendiri Tuhan. Oleh sebab itu setiap kami yang datang dengan beban berat, yang mengalami masalah-masalah yang sukar Tuhan, kami percaya pada saat kami datang ke dalam rumah Tuhan, di mana Tuhan hadir dalam bait-Mu Tuhan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap masalah, setiap pergumulan, masalah yang berat yang dialami oleh jemaat Tuhan saat ini, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah yang sakit disembuhkan, yang terikat dan berbeban berat akan dilepaskan dan dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan Tuhan menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib, dan mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Dan setiap jemaat yang sedang membutuhkan Tuhan dalam kuliahnya, sekolahnya Tuhan, Engkau memberikan kecerdasan, hikmat Tuhan, yang menuntun setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang menyediakan segala hal yang dibutuhkan. Dan kami percaya segala kebutuhan-kebutuhan kami, keperluan kami Tuhan, kami percaya Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlukan tepat pada waktunya. Kami tahu Engkau adalah gembala yang baik, tidak akan kami kekurangan, karena Tuhan menyediakan dengan kelimpahan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Ada banyak hal yang kami mau bawa di dalam hadirat Tuhan, tapi kami percaya sebelum kami berkata-kata, Engkau mengenal, Engkau mengetahui segala pergumulan kami. Dan biarlah mata dan hati kami senantiasa tertuju kepada Tuhan, yang senantiasa menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dan juga kami berdoa bagi pemerintah kami, bangsa kami di mana kami tinggal. Sebab Kau berkata, kesejahteraan kota wilayah di mana kami tinggal adalah kesejahteraan kami. Oleh sebab itu kami mau mengusahakannya melalui doa-doa yang kami bawa di hadirat Tuhan, dan segala usaha tindakan yang kami perbuat Tuhan. Biar Tuhan memakai setiap kami, bagian demi bagian yang Tuhan telah percayakan, untuk kami kerjakan sebagai sebuah pelayanan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah, seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami memberkati mereka Tuhan. Berikan kepada setiap mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan,
sehingga segala hal yang mereka kerjakan dan lakukan semuanya masih dalam kendali dan kehendak Tuhan. Kami patahkan, kami tolak semua rancangan iblis dalam bentuk apapun yang mengacaukan negeri ini, yang coba memecah belah bangsa ini, segala pekerjaan kegelapan Tuhan yang coba membuat bangsa ini mengalami masalah-masalah sehingga bangsa ini tidak dapat luput atau tidak dapat menang untuk segala hal-hal yang dirancangkan iblis. Bahkan orang-orang jahat yang coba membuat bangsa ini tidak bersatu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan senantiasa dinyatakan atas negeri dan bangsa kami. Dan kami rindukan Bapa, semakin banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Kami rindukan Bapa, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada 250 juta Tuhan orang-orang di bangsa ini. Dan kami semua membutuhkan Engkau sebagai pencipta yang telah menciptakan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami rindukan sehingga keselamatan yang daripada Tuhan terjadi dan dinyatakan atas Indonesia. Biar kerajaan Tuhan datang dan kehendak Tuhan terjadi atas Indonesia sama seperti yang Tuhan rancang di sorga. Terima kasih Bapa, kami serahkan akan ibadah hari ini. Dan di dalam kami menutup akan ibadah ini, mari seluruh jemaat Tuhan arahkan hatimu. Terima kasih Bapa. Kami tahu dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan. Dalam hadirat Tuhan ada pembebasan yang sempurna Tuhan. Pemulihan yang sempurna Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biar Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi setiap kami, Tuhan yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kami damai sejahtera. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami kasih karunia. Dan turunlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, rahmat, kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Kami tidak kedapatan bercacat celah, dan kami akan bersama-sama dengan Tuhan diangkat di awan-awan yang permai. Kami akan berjumpa dan bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Amin.